Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajaran matematika kita akan belajar tentang debit. Apa itu debit? Pernah dengar sebelumnya? Sekarang mari kita simak video berikut ini. Terdapat 2 buah tong air dan 2 buah ember di bawahnya, di mana tong air A dengan keran dibuka setengah dan tong air B dibuka penuh. Isi ember di bawahnya. Nah, kita lihat dengan waktu yang bersamaan, kedua keran tersebut mengisi ember di bawahnya dan berhenti secara bersamaan. Nah, ember di bawah keran A itu belum terisi penuh, sedangkan ember di bawah keran B sudah terisi penuh. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dikarenakan keran A dan keran B memiliki banyak air yang mengalir berbeda persatuan waktunya. Jadi, otomatis secara kita bisa lihat bahwa di keran A itu air yang mengalir lebih sedikit karena keran hanya terbuka setengah. Maka debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi di materi hari ini kita akan menggunakan materi satuan volume dan satuan waktu yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk mengingatnya bisa dilihat link yang muncul di atas video ini. Rumus debit sendiri yaitu debit dilambangkan dengan huruf D besar sama dengan volume per waktu. Ingat ya, lambang debit itu D besar, lambang volume itu V besar, dan lambang waktu itu T kecil. Untuk mempermudah perhitungan, kita bisa menggunakan segitiga piramida. Seperti pada gambar, nah segitiganya itu kita bagi menjadi 3 bagian, dimana di atas itu kita letakkan V, di bawahnya D dan T. Kalau antara atas dan bawah itu artinya dibagi, sedangkan kalau dia sedatar, D dan T itu dia dikali. Nah, bagaimana caranya? Silakan disimak dengan baik. Misalnya kita ingin mencari debit. Nah, kita tutup bagian D, debitnya. Nah, kita lihat yang terbuka itu ada V bagi T kan, atau V per T. Selanjutnya, misalnya kita ingin mencari V, volumenya. Kita tutup V-nya, dan yang terbuka itu D kali T, maka V sama dengan D kali T. Nah, selanjutnya ada misalnya kita cari T. T kita tutup dan yang terbuka itu V bagi D, maka T sama dengan V bagi D. Lihat ya segitiga ini dan letak-letak VDT nya di mana. Kemudian untuk satuan debit itu kita berawal dari rumusnya tadi, debit sama dengan volume per waktu. Nah, jadi satuan debit itu satuan volume per satuan waktu, dimana satuan volume itu bisa meter pangkat 3, desimeter pangkat 3, milimeter pangkat 3, atau liter. Kemudian satuan waktu bisa jam, hari, menit, atau detik. Nah, jadi di satuan debit adalah liter per detik, atau meter kubik per menit, atau cm kubik per jam, mengikuti satuan volume dan satuan waktu yang ada pada soalnya. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, ada sebuah bak mandi memiliki volume 10 liter diisi air dengan sebuah keran. Untuk terisi penuh, bak tersebut membutuhkan waktu selama 25 menit. Berapakah debit air yang keluar dari keran tersebut? Kita tulis yang diketahui itu ada volume 10 liter, kemudian waktu 25 menit, kemudian yang ditanya itu adalah debit. Maka penyelesaiannya, jawabannya
D sama dengan V per T sama dengan 10 per 25 sama dengan 2 per 5 liter per menit. Nah, satuannya disesuaikan dengan satuan volume dan satuan menit dari yang diketahui. Jadi, debit air adalah 2 per 5 liter per menit. Selanjutnya, contoh kedua, ayah mengisi bensin di pom bensin dengan debit 15 liter per menit. Berapa liter per detik debit bensin yang mengalir? Nah, yang diketahui itu debitnya 15 liter per menit. Kemudian ditanya debit dalam liter per detik. Nah, berarti di sini kita mengubah satuan waktunya. Maka jawab D sama dengan 15 liter per 1 menit. 15 liter per menit itu kan berarti 15 liter per 1 menit. Sama dengan 15 liternya tetap, kemudian waktunya kita rubah. 1 menit itu sama dengan 60 detik kan. Jadi 15 liter per 60 detik. Kemudian tinggal disederhanakan sama dengan 1 per 2 liter per detik. Jadi bensin mengalir dengan debit 0,5 liter per detik. 1 per 2 liter, 1 per 2 itu kan sama dengan 0,5. Jadi 1 per 2 liter per detik itu sama dengan 0,5 liter per detik. Sama ya bentuk bilangan desimalnya, pecahan desimalnya. Contoh ketiga, debit air dari sebuah keran 100 desimeter kubik per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam dengan volumenya 24 meter kubik adalah, yang diketahui debit sama dengan 100 desimeter kubik per menit. Kemudian volume sama dengan 24 meter kubik. Nah, 24 meter kubik ini kita bisa ubah ke desimeter kubik supaya sama dengan satuan debitnya. Jadi sama dengan 24.000 desimeter kubik. Dan ditanya itu waktunya berapa ya. Berarti ini bisa kita gunakan segitiga piramida tadi, mencari waktunya. Maka jawab T sama dengan V per D. Kita masukkan nilai volume sama debitnya yaitu 24.000 per 100. Nah, kemudian tinggal dibagikan. 24.000 bagi 100 yaitu 240. Satuannya menit. Nah, karena di debit tadi satuan waktunya adalah menit. Nah, dari 240 menit ini bisa kita ubah ke jam, yaitu berarti dibagi 60, maka sama dengan 4 jam. Jadi, waktu yang diperlukan adalah selama 4 jam. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Jika masih belum paham, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya hari ini adalah latihan 7 nomor 1, 3, 7 dan 10. Halaman 49 ya di buku paket. Nah, Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.